Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka untuk melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, yakni kitab Talbis Iblis atau perangkap iblis. Dan kita akan membahas tentang masalah perangkap iblis dalam hal pakaian sukhrah. Apakah pakaian sukhrah tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga kebersamaan kita ini tidak hanya terjadi di tempat yang mulia ini, di dunia ini, namun kelak kita berharap dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam salah satu dari jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-Ibu sekalian, sudah 8 bulan menurut catatan saya, 8 kali pertemuan kita bahas talbis iblis, sampai Takmir Masjid Ad-Du'a mengatakan Ustadz dalam tanda kutip talbis iblis. Makanya kemana kita Ustadz lanjutin kitab talbis iblis. Ya sudah, alhamdulillah di kitab itu saya ada, dan kita akan bahas pakaian sukhrah. Hanya di kitab talbis tersebut pembahasannya agak pendek, sehingga saya mengambil literasi lain untuk menguatkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan bahas pakaian sukhrah. Ya. Pakaian sukhrah itu apa sebenarnya? Apakah pakaian yang pasti berwarna-warni? Apakah pakaian yang banyak dimodifikasi, atau pakaian-pakaian yang terang sehingga menyilaukan mata orang yang berada di sampingnya? Kita lihat apa itu pakaian sukhrah. Pakaian sukhrah adalah pakaian yang dia niatkan ketika memakainya itu dalam rangka untuk ketenaran. Berarti dalam konteks pakaian ini, dia niatkan ketika memakai pakaian yang ada pada dirinya, dia niatkan agar ma'rufun masyhurun bi asya'i mahsusah. Dia niatkan untuk memiliki sifat yang terkenal dan khusus ciri khasnya. Jadi bukan berarti orang-orang yang pakaian gamis kayak kita ini akan aman dari pakaian sukhrah. Ya. Tidak juga ibu-ibu yang pakaian bahkan dia bercadar kemudian akan terbebas dari pakaian sukhrah. Mengapa? Karena itu tergantung nawaitu dari orang yang memakainya. Pakaiannya hitam, kaos kakinya hitam, jilbabnya hitam, ditutup burda pakai warna merah agak panjang. Dia niatkan agar kalau dia lewat orang mengatakan, wah pakaiannya syar'i sekali. Jika dia niatkan itu termasuk dalam kategori pakaian sukhrah. Mengapa? Karena memakainya tersebut niatannya untuk ketenaran, masyhur, agar terkenal. Arti yang kedua, berupa pakaian terlalu bagus atau bahkan terlalu buruk.
Jadi pakaian yang terlalu mahal, ya, sengaja kalau beli pakaian mahal itu cari yang paling terang logonya dan orang tahu pakaian itu pakaian mahal. Bahkan saking ekstrimnya itu harganya tidak dihilangkan biar ketahuan, oh ini pakaian mahal. Berapa Pak pakaiannya? Coba lihat sendiri. Ini ada barcode-nya. Waduh. 700.000. Mahal ya Pak? Iya. Bagus ya Pak? Iya. Atau sebaliknya, karena dia berlindung dari pakaian zuhud, dia pakai pakaian yang tidak layak. Sengaja, ya, dia punya sarung, dia punya gamis, dipakainya setiap malam, dimandikannya, dicucinya, disetrikanya setiap malam satu suro. Wah, malam satu Muharram. Akhirnya itu sarung jadi per di mana-mana. Akhirnya itu gamis sulit dibedakan apakah warna putih, kecoklatan atau agak ungu, saking kotornya. Nah, itu juga bagian dari pakaian sukhroh. Mengapa? Karena dia niatnya memakainya itu dengan ketenaran. Imma ketenaran dalam niatan untuk menunjukkan kekayaan atau kemahalan pakaian yang dia gunakan, imma dia lakukan itu sebagai bentuk menunjukkan bahwa saya ini zuhud di dunia. Padahal dia tahu bahwa dia punya pakaian lain yang layak untuk dipakai. Makanya Ibnu Umar, nanti di bawah ada, pernah menegur anaknya karena pakai pakaian terlalu buruk. Kemudian jangan, tanggalkan pakaian itu karena itu pakaian sukhruh. Berarti nawa itu ya Pak. Nanti di akhir saya akan screenshot ya beberapa semacam pemahaman yang hadisnya benar, tapi memahami hadisnya pendalilannya yang kurang tepat ya. Saya kasihan seorang ibu yang japri saya, Ustadz, saya ini baru beli telekung ya, karena memang saya mampunya beli telekung yang berwarna. Karena kalau telekung berwarna, maaf, biasanya dia relatif murah harganya. Ini baru kredit bayar 3 kali ya, kata tetangga saya yang mengaji sunnah, untung saya ngajinya wajib ya, itu nggak boleh karena pakaian sukhroh. Betulkah itu Ustaz? Hadisnya udah sebutin hadisnya. Tapi saya katakan sukhroh itu berasal dari sini. Sukhroh itu jika ibu memakai telekung itu niatnya agar terkenal dengan pakaian yang ada. Kalau memang itu yang ibu mampu dan itu yang paling murah, ya silakan. Jadi sholat pakai telekung warna-warni boleh, meskipun hindari telekung yang bergambar semut sedang push up. Kenapa? Nanti mengganggu orang yang melihat itu. Seperti itu saja. Jadi dipahami ya Bapak, ini biar tidak salah, bahwa yang dimaksud surah itu pakaian yang dia niatkan untuk ketenaran, atau pakaian dia pakai bagus sekali, mahal sekali dikenal, atau bahkan dia terlalu murah sehingga terkesan compang-camping dan dikatakan, orang ini zuhud banget. Padahal ada pakaian yang lainnya. Nah, ini kesimpulannya ini Pak, jenis pakaian ketika memakainya ia mengharapkan manusia memperhatikannya. Ini kesimpulannya. Berarti kembali kepada nawaitu kita ketika memakai pakaian tadi. Saya pakai baju ini niatnya biar dikenal oleh Bapak Ibu, ya. Sengaja saya tidak cuci baju ini selama 3 minggu agar terkena ustadz yang zuhud, itu sukhroh. Bapak Ibu beli pakaian yang paling mahal, sengaja cari yang labelnya itu tidak bisa dilepas. Kalau melihat, ini pakaian di atas 500.000, itu sukhroh. Hati-hati. Makanya Ibnu Injazi rahimahullah dalam kitab menyebutkan hati-hati, karena iblis itu tidak akan pernah ridho kalau seseorang itu memakai pakaian. Saya ulangi, sesungguhnya iblis tidak akan pernah ridho ketika seorang memakai pakaian itu dalam niatan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para wanita yang niatnya untuk menutup auratnya. Tidak akan ridho, makanya diganggu. Makanya saya katakan tadi, bisa jadi kita ikhwan ini
Ketika dia pakaiannya ya merasa paling baik, kemudian dia ingin diperhatikan dengan pakaian yang dia pakai, itu pakaian suhroh, meskipun pakaiannya katanya pakaian sunnah. Ibu-ibu seperti itu, ahwat seperti itu, dia pakaiannya mengamalkan hadis, mengamalkan Al-Quran, bahwa pakaian seluruh wanita adalah tubuh seluruh wanita adalah aurat, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan dia mengambil riwayat wajah termasuk bagian dari aurat ketika dia bermazhab Hambali. Nah, kemudian setelah itu dia memakai itu niatnya agar manusia memujinya, agar dia terkenal dengan pakaian ciri khas yang dia lakukan, yang dia kenakan. Itu juga bagian dari suhroh. Ada lewat di pasar, pakainya paling rapi, paling baik. Memang saya pakaian yang paling islami, makanya wajar orang memperhatikan saya. So what gitu, kita suruh bilang wow. Iwani rahimakumullah. Disinilah kemudian kita harus hati-hati. Kalau memakai pakaian harus berdoa. Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi minni wala quwwata. Doa yang bisa dengan bismillah. Jangan kita pernah lupa itu. Kenapa? Karena setan itu akan membisikkan Pak dengan talbisnya. Iblis akan membisikkan dengan talbisnya. Kita akan bangga dengan tampilan yang kita lakukan. Makanya kalau kita ini pakaiannya sudah islami, itu sebenarnya ujiannya semakin besar. Kenapa? Iblis tidak akan tinggal diam. Saya akan berikan 2 hadis dan 1 kaul, ya, 1 athar tentang masalah pakaian suhroh. Saya tulis bahasa Indonesianya saja di sini. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba sukhratin, ya, aradallahu anhu hatta yad'ahu." Ya, barang siapa yang memakai pakaian sukhroh, ya, tadi di awal ya Pak, pakaian ketenaran, pakaian agar orang memandang dia, pakaian agar dia dianggap wah, ya, maka Allah akan berpaling darinya, a'radallahu anhu hatta yad'ahu, sampai dia menanggalkan pakaian itu. Saya tidak membaca syarahnya ya karena nanti panjang ya. Hadis ini ya hasan ya menurut Al-Usairi, meskipun ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hukumnya dhaif, tapi dhaifnya ringan. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita memakai pakaian suhroh, memakai pakaian agar terkenal dengan apa yang sedang kita kenakan, dengan apa yang sedang kita pakai, Allah akan berpaling dari orang tersebut sampai dia melepas pakaian yang ada. Ya, ujian berat itu kalau untuk seorang ummahat, seorang akhwat yang dia pakaiannya sudah syar'i. Ini bahaya kalau dia merasa paling baik dengan pakaiannya, kemudian meremehkan orang-orang yang berpakaian ya, dengan pakaian ala kadarnya. Oh, kalau kamu pakaiannya kayak gitu belum syar'i, kalau saya ini loh syar'i, ya, pakaiannya hitam, jilbabnya hitam, cadarnya hitam, kaos kakinya hitam, wajahnya saja yang enggak hitam. Kemudian kita menyepelekan orang berpakaian mungkin karena tidak ada uang untuk membeli pakaian yang menutup aurat tadi, akhirnya dia menggunakan pakaian yang sederhana, yang penting ya layak untuk dipakai. Orang yang seperti itu Pak, yang pakainya atas bawah, ya jilbabnya masih biru, ya bajunya masih kuning, ya androknya merah, kaos kakinya pink, tapi dia memakai itu karena memang tidak ada pakaian lain. Kemudian sebenarnya dia merasa risih dengan pemandangan yang dia lakukan, yang dia sedang jalani. Bisa jadi, saya ulangi, bisa jadi itu lebih baik daripada seseorang muslimah dia pakaian syar'i namun bangga dengan pencapaiannya. Saya pernah ditanya seorang akhwat ya, dia ini semester 7 di salah satu kampus di Bandar Lampung. Ustaz, saya sedih ya karena beberapa teman saya menghajar. Hajar itu meninggalkan saya ya Pak ya, tidak diajak komunikasi seperti itu. Tak bilang, "Mas, apa sebabnya?" Ya, karena pakaian saya belum syar'i. Sebenarnya saya ingin Ustaz seperti mereka, tapi ya, saya sudah pakai jilbab penuh saja sudah alhamdulillah, karena orang tua saya tidak mendukungnya.
Apakah saya berdosa Ustaz jika saya memakai pakaian ya atas bawah bukan gamis? Saya bilang tidak ya. Kalau memang Anda ada niatan seperti itu, ya semoga Allah mudahkan, dan seharusnya saudara muslimah tadi tidak memburukkan Anda. Termasuk yang bapak-bapak ngelihat orang sholat pakai kaos ya, apalagi kaosnya tulisannya lanjutkan gambar paku kayak gitu ya, ada tempat ditusuknya itu. Kemudian kita langsung, oh kalau kamu pakainya nggak nyunah, kayak kami ini loh pakai gamis sunnah sorbanan lagi. Oh belum tentu Pak, belum tentu. Ya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia sekali adalah orang yang paling bertakwa. Kalau Rasul mengatakan at-taqwa hahuna yasuru ila sadrihi salasa marat. Takwa itu di dada, di sini. Beliau menunjuk ke sini sebanyak salasa marat, sebanyak 3 kali. Meskipun kita sepakat adab dan akhlak dari pakaian seseorang itu gambaran dari keimanan, tapi ada orang tertentu yang dia ngerti bahwa pakaian syar'i seperti ini, tapi mohon maaf tidak mampu untuk atau belum mampu untuk membelinya. Jadi hati-hati. Yang kedua, hadis ini dari Ibnu Umar. Ya. Man labisa sawba sukhratin albasallahu libasa mazlatan yaumal qiyamah. Barang saya memakai pakaian sukhrah ya, ingin dilihat, ingin dianggap wah ya, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan untuknya pada hari kiamat. Ya, hati-hati bagi kita yang suka bangga dengan pakaian kita, karena iblis itu punya pasukan khusus untuk masalah ini. Ibnu Jauzi itu sampai membahas bab khusus tentang masalah pakaian sukhroh ini. Saking ini pentingnya sekali. Terlalu kita muah agar dibilang kaya mewah itu tidak boleh. Atau kita mampu beli baju sederhana tapi sengaja pakainya ditembel-tembel pakai karung goni. Bapak paham gak Pak karung goni? Karung goni itu apa ya? Yang karungnya biasanya untuk keset-keset itulah ya, tebel itu. Sengaja biar apa? Biar saya terlihat zuhud ya, tidak hubud dunia. Padahal dia mampu pakai seperti pakaian kita yang sederhana. Baju koko yang harga 120, 150 atau kurang dari itu misalnya. Kemudian asal dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat anaknya ya berpakaian dengan pakaian yang sangat buruk. Sangat buruk, tidak layak. Kemudian beliau melihatnya dan mengatakan, ya, lepaslah pakaian itu, karena itu adalah pakaian sukhroh, karena itu adalah pakaian ya ketenaran. Jadi memang tidak boleh Pak kita bangga menampakkan kekayaan kita sampai logonya saja, sampai harganya tidak dilepas supaya ketahuan berapa harga baju kita, itu tidak boleh. Atau kita sengaja beli baju yang sederhana tapi sengaja memakai pakaian yang tambal-tambalan, jahitannya nggak rapih lagi. Kita mampu untuk menyetrika pakaiannya, tapi pesan sama istri jangan disetrika. Pertama hemat listrik, yang kedua biar saya terlihat zuhud. Ini juga sukhroh. Jadi kembali kepada kaidah khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, tidak terlalu membanggakan kemewahannya, tidak terlalu menampakkan ya penderitaannya. Jadi sudahlah ya, Bapak mampu beli bagus, mereknya A, silakan beli. Niatnya apa? Mengamalkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat keberapa Pak? 31 atau 30? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berarti kita di sini mengamalkan ayat ini. Sudah seperti itu. Kok pakainya bagus Pak? Alhamdulillah ya, persiapan lebaran. Alhamdulillah karena saya dapat rezeki. Ini bagian mengamalkan ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itulah sederhana saja. Terlalu mencolokkan, memperlihatkan kekayaan kita itu bagian dari kesombongan, menampakkan kezuhudan kita juga itu tidak diperbolehkan, karena akan menjadikan kita ya, insya Allah untuk pembahasan berikutnya ada Pak, talbis iblis pada orang zahid ya, pada orang-orang yang mengaku dirinya zuhud. Itu diantaranya Pak, dia sengaja berpakaian pakaian yang buruk, kalau jalan itu ya, pelan-pelan sampai dia menginjak tembelek lencung saja itu tidak rusak, saking pelannya ya jalannya itu. Ini bagian dari talbis iblis. Ngomongnya pelan-pelan biar ketahuan bahwa dia ahlu soim, ahlu saum. Ya, tidak bagus juga. Kok Bapak lemes? Ya wajarlah Pak,
Alhamdulillah, wah ada alhamdulillahnya loh. Ya, saya menekuni puasa Daud. Wah alhamdulillah, keren. Makanya saya kalau ngomong itu pelan-pelan ya, karena memang itulah dawuh, itu perintah dari Rasulullah. Waduh, ini tidak apa-apa. Tapi nanti ada pembahasan oleh Ibnu Jauzi, itu bagian dari taklis iblis. Itu zuhud yang palsu, Pak. Iya. Dan seorang fuqaha itu kalau memang dia bertipe suaranya keras, ya tidak apa-apa. Karena memang para ulama juga mereka bersuara keras. Kalau memang dalam hal pengajian, kalau memang tidak perlu, dia diam. Kan jelas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Lagi dikata jamaahnya banyak, tidak ada mukabir. Kemudian kita ngomongnya pelan-pelan, yang tidak sampai. Kok Ustaz ngomongnya pelan-pelan? Iya, karena saya ahlu shaim. Ini bahaya. Ya, insya Allah Pak, nanti kita akan bahas itu. Ya. Nah, disinilah kemudian kesimpulannya, pakaian suhroh itu adalah pakaian yang ya, memperlihatkan atau ingin dipersaksikan bahwa dia ahlul aghnia, orang-orang kaya atau orang-orang yang zuhud. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya, Pak. Ya, saya mengutip dari 2 kitab di sini. Yang pertama, ciri-ciri pakaian suhroh. Pakaian yang jarang dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin secara uruf. Uruf itu kebiasaan, Pak. Jadi kalau kita pakai baju koko seperti ini, ya sengaja dia tambah, ya, apalah biar naik ke atas seperti itu, ya. Kalau bawahnya seperti ini, dia sengaja kasih buntut gitu ya, kasih ekor yang panjang biar kesannya gubrak-gubrak kayak gitu. Itu secara uruf dia tidak ada. Nah, dia sengaja memberikan itu, niatnya apa? Agar manusia melihat apa yang sedang dia pakai tadi. Jadi secara uruf ini baju tidak umum. Baju ini tidak umum. Dalam Bulughul Maram yang saya baca, jadi pakaian suhroh itu pakaian yang memang kalau orang lihat gitu Pak, langsung gitu ya. Itu bisa karena saking mahalnya, punya ciri khususnya, atau maaf karena saking jeleknya. Kayak gitu ya. Jadi kalau pakaian kita menyebabkan seseorang itu mengatakan kemudian imma ingin menghinanya, imma ingin memujinya, itu bagian dari pakaian suhroh. Kenapa? Karena itu ora umum. Karena itu tidak uruf. Ini kalau kita di Indonesia itu ya, pakai sarung itu uruf tidak? Uruf kalau ingin ke masjid. Sekarang kalau ke pasar pakai sarung uruf tidak? Ya tergantung niatnya. Saya nggak mengatakan sukro, nanti ada yang inbox di Facebook saya live soalnya. Tapi kita hitung, kira-kira kalau saya ini pernah Pak ke pasar naik pakai sarung, sama istri saya jangan turun. Kenapa Mi? Orang umum. Ya sudah, saya nunggu di mobil saja. Ya sudah. Tapi apakah itu berlaku untuk antum yang memakai itu? Ya silakan. Kalau antum niatnya untuk syiar, tidak masalah. Itu kembali pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi kan kembali kepada uruf. Ya. Kalau memang di tempat kita ke pasar pakai sarung itu sudah umum, tidak masalah. Tidak masalah. Saya juga pernah ke pasar pakai gamis, pernah ketika pulang kajian istri pesen A, ya saya daripada pulang kan ke pasar dulu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tergantung niat. Jadi enggak bisa kita hukumi juga. Kemudian yang kedua, ciri pakaian suhroh, pakaian mewah yang akan menandakan, itu salah ketik itu Pak. Yang akan menandakan dia si kaya ya pada pemakainya, atau akan memberikan ciri khusus ini orang kaya ini. Kenapa? Pakaiannya pakaian mahal, impor punya. Pakaian impor, karena apa? Mahal. Kemudian yang ketiga, ini Pak yang ngeri sekali Pak. Pakaian jelek ala zuhud, padahal ada pakaian yang lebih layak. Dia sengaja menampakkan pakaian yang jelek. Dia sengaja memakai pakaian yang jelek, padahal sebenarnya dia mampu untuk memakai pakaian yang sederhana. Ini ada undangan di gedung, ya, undangannya saja terbatas, ya.
Semuanya pakai mobil. Kita ada mobil, sengaja pakai motor. Yang lainnya pakai jas. Kita punya baju koko sederhana, dia sengaja pakai kaos yang sobek-sobek. Itu syuhroh, Pak. Kecuali kalau nggak ada ya, Pak, nggak masalah. Tapi kan kita masing-masing bisa mengukur sih, Pak. Pakaian yang saya pakai ini niatnya syuhroh atau tidak. Syuhroh ya segera dihindari. Oh, saya pakai ini supaya dibilang orang yang zuhud, ya sudah, sebaiknya dihindari. Oh, saya pakai pakaian ini supaya dibilang alim, ya sebaiknya banyak istighfari. Jadi bapak mau pakai gamis, silahkan, Pak, silahkan. Bapak mau pakai sorban, silahkan, Pak. Tidak apa-apa, karena sorban dan gamis itu di Indonesia sudah uruf, sudah banyak. Terutama di kalangan santri dan kiai itu banyak menggunakan gamis. Tidak masalah. Apakah itu syuhroh Ustaz? Tidak. Kalaupun syuhroh tergantung niat. Kalau niatnya dia bergaya biar kelihatan santri, ya syuhroh. Ya. Saya tadi mau pakai gamis juga, Pak, tapi udah pakai pakaian sederhana karena pembahasannya masalah ini. Jadi saya pakai pakaian sederhana saja. Tadi mau pakai gamis udah siapin. Tapi udah siap untuk contoh bahwa inilah contoh pakaian yang sederhana. Kok nggak pakai gamis pindah? Ya. Jadi pakai pakaian yang putih saja. Ya jadi seperti itu. Ya karena kita tema masalah pakaian syuhroh. Jadi kalau bapak pakai gamis silakan, wong saya gamis juga ada punya. Bapak pakai sorban silakan, saya juga terkadang punya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita pakai gamis, ketika kita pakai pakaian yang islami, kemudian kita bangga dengan itu dan menyalahkan orang yang sebagaimana kita pakai. Ini yang syuhroh, Pak, ini yang salah. Kalau kamu memang wajarlah ya pakaian kayak gitu, nggak kayak kami. Nah itu, Pak, yang salah. Ya, jadi dengan yang keempat, ya saya ini kutip yang keempat dari Syarhul Mumti pada jilid yang ke-6. Pakaian syuhroh adalah pakaian yang dipakai manakala menyelisihi. Nah, ini perlu dipergarisbawahi ini. Menyelisihi uruf di daerah tersebut. Ya, kebiasaan. Di situ dia pakai pakaian ya sederhana seperti ini, tapi dia sengaja menyelisihi. Lah gotong royong, Pak. Bersih got hari Ahad, yang lainnya pakai kaos, ya kan gitu. Lah kok dia pakai gamis warna putih sorbanan, itu kan kurang pas. Tidak salah pada pakaiannya, tapi penempatan pakaiannya itu. Silakan untuk pakai itu, tapi yang mbok pas mau sholat lah. Kadang kalau kita mau ngasih dia pacul untuk bersihkan pakaian takut kotor. Ini kan tidak tepat. Saya katakan gamis saya punya, sebagian bapak punya, tapi penempatan pakaian gamis itu yang perlu kita lihat. Nah ini kita mau bersihin got ini, Pak, minggu kedua gotong royong di blok C dan blok D misal. Pak RT ngomong seperti itu. Besok baru blok sekian, blok sekian. Tapi dia tidak memakai pakaian yang tidak umum digunakan orang untuk bekerja secara umum. Itu pakaian syuhroh, Pak. Mbok ya itu. Alangkah baiknya gitu ya. Gamisnya itu ditaruh dulu untuk sholat zuhur nanti, untuk sholat asar nanti. Masa gotong royong pakai gamis? Ini nggak tepat. Tidak salah pada gamisnya, tidak salah pada pakaiannya. Yang kurang tepat adalah kita meletakkan pakaian tadi tidak pada tempatnya. Itu menyelisih uruf di daerah kita, Pak. Cobalah kita besok Ahad gotong royong, kita lihat misalnya ada gotong royong. Itu kan orang ya pakai celana kolor tuh, Pak, yang menutup aurat ya. Kemudian kaosnya ya pakai kaos yang enggak terlalu bagus dan cari warna yang gelap. Kan gitu, biru kah, hijau kah, hitam kah, atau yang semisal dengannya. Bukan kita pakai gamis warna putih ya nanti kotor lah. Kecuali kalau nggak ada lagi ya mungkin itu kasus beda. Tapi masa iya kita tidak punya kaos-kaos sederhana untuk gotong royong?
Jadi kata Syekh Utsaimin itu termasuk bagian dari suhroh. Ketika pakaian yang kita kenakan yaitu menyelisihi kebiasaan di daerah itu, di daerah yang kita sedang melaksanakan aktivitas yang ada. Mau sholat, dia ada pakaian yang layak, tapi sengaja pakai singlet yang sobek. Ini mau sholat, Pak, bukan kita mau jalan-jalan. Bukan kita mau lihat kuda. Tadi lihat kudanya Pak Sabri itu pakai batik saya. Saya melihat kuda itu karena memang pulang dari ngukur di sekolah langsung lihat kudanya Pak Sabri pakai batik. Lah ini kok mau sholat kok malah pakai baju yang rombeng, kan nggak pas. Berarti itu bagian dari suhroh. Jadi suhroh itu Pak, pakaian ketenaran yang dia niatkan orang kalau melihat akan wah. Jadi hati-hati menghukumi sesuatu. Ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat, fillah, rahimakumullah, tidak boleh menghukumi saudara kita yang jilbabnya masih berwarna dengan pakaian suhroh itu. Kenapa? Terang. Belum tentu, bisa jadi itu pakaian yang dia miliki. Ini Pak yang sering ditanya kepada saya. Nih, saya sengaja screenshot utuh di situ. Hukum memakai mukena warna-warni ketika salat berjamaah. Ini kan pembahasan fikih ini. Pertama harus tarik dulu. Hukumnya berarti kita lihat. Karena saya udah klik itu hukumnya pakaian suhroh. Berani sekali itu. Lihat, orang pakai pakaian itu apakah telekong bagian dari syarat sah sholat? Tidak. Yang termasuk sahnya sholat adalah menutup aurat. Itu aurat belum Bapak Ibu? Sudah. Jadi ilahnya dilihat dulu, jangan ini pakaian suhroh. Ini namanya dalilnya benar, tapi pendalilannya yang kurang tepat. Apa hukum sungkem? Gitu Pak kan ramai itu kemarin Lebaran Idul Fitri. Hukumnya adalah hadis. Kalau seandainya seseorang itu boleh bersujud kepada selainnya, maka berkat sujud seorang suami kepada seorang istri kepada suaminya. Jadi sungkem hukumnya haram. Ini hadisnya benar. Hadis itu panjang Pak, riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Anas. Itu hadis itu asbab wurudnya adalah ketika ada seorang istri yang berlaku tidak beradab pada suaminya. Kemudian asbab wurudnya seperti itu. Kemudian setelah itu Rasul menegur, jangan kayak gitu, karena suami itu punya tanggung jawab besar kepada Anda. Lagi tidak bisa dibedakan antara sungkem dengan sujud. Kalau sujud itu niatnya ada tazallul kepada ma'bud, kepada yang disembah. Kalau sungkem itu niatnya kita menghormati. Lawang nyium kaki saja seorang guru diperbolehkan, lagi menyium kaki orang tuanya. Udah pernah saya bahas di Facebook rame itu. Jadi mencium tangan guru, mencium kaki guru itu boleh secara fikih. Ada istilah pemulak tapi boleh secara fikih. Apalagi sekedar dia melakukan sungkeman kepada orang tuanya. Mungkin yang sebaiknya dihindari nyuci kaki ibunya, airnya diminum. Nah ini mungkin sebaiknya dihindari. Apalagi ibunya dari kandang ayam, itu kan nggak sehat. Tapi kalau sekedar nyuci kaki ibunya dikosoi biar bersih sebagai bentuk kita menghormati ibu, boleh. Yang nggak boleh kayak gitu diminum, mengatakan al jannatu tahta gitu di bawah kakinya ibu, dicuci menjananya nggak kotor. Nah ini yang kurang tepat. Kalau dia niatnya untuk menghargai saja, tidak apa-apa. Terutama bagi orang-orang yang dia merasa banyak dosa kepada orang tuanya. Jadi ini Pak, ini menurut anak kurang tepat dalil ini. Kenapa? Ibu-ibu yang pada di sini, pakaian warna-warni seperti itu, bisa jadi itu telekong yang bisa dia beli, bukan merasa bangga dengan warna yang dia beli. Saya pernah beli telekung untuk istri itu, ternyata telekung yang agak lumayan mahal itu malah justru warnanya sederhana, tidak kayak gini biasanya yang agak-agak murah gitu. Ya mungkin itu yang dia mampu, kok kita hukumi suhroh. Kayak ibu yang chatting saya itu, Ustaz, saya ini baru beli telekung, baru dibayar sekian kali, nggak boleh katanya pakaian suhroh, nanti nggak dilihat oleh Allah. Kan kasihan ibu. Ditanya dulu, ibu pakai ini biar apa? Oh biar terkenal, karena warna-warni banyak bunganya. Nah, kalau kayak gitu sebaiknya dihindari. Tapi kalau ini telekong yang baru dia beli, telekong ini yang baru dia bisa pakai, ya biarkan, toh sudah menutup aurat.
Jadi dilihat ilahnya, alasannya apa, jangan kita pukul rata. Ya, makanya salah satu kesalahan yang cukup fatal itu orang yang ngutip hadis kemudian disimpulkan sendiri tanpa melihat secara hadisnya. Itu bahaya itu. Mentang-mentang pinter desain ya, ambil hadis ya seperti itu. Kemarin tuh saya ngajabri seorang ikhwah lah ya. Hadis yang berbunyi 3 golongan yang tidak akan diazabi oleh Allah, disebut sama di hadisnya. Saya punya juga kitabnya dan syarahnya. Saya nanya, kalau dia captionnya seperti ini, dicueki Allah saja tidak enak, dicueki manusia saja tidak enak, apalagi dicueki Allah. Dia di SW itu Pak. Saya nanya, cara nyueki Allah kepada antum bagaimana? Kok bisa antum mengatakan Allah memiliki sifat cuek? Apa itu maknanya? Ya. Kalau antum mengatakan cueknya Allah sebagaimana cueknya manusia, lah ini fatal. Kita memisalkan Allah ya dengan yang kepada makhluk lainnya, padahal Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Ya, nanti kita masuknya tasbih di situ, memisalkan Allah dengan sesuatu. Itu hadisnya jelas Ustaz? Iya, hadisnya jelas. Saya paham. Saya punya syarah hadis ini. Tapi antum mengasih caption dicueki orang saja, dicueki saudara saja, apa teman saja, bingung, apalagi dicueki Allah. Saya mau nanya sama antum, makna cueki itu apa? Ya udahlah Ustaz, daripada salah tak hapus. Bukan dihapus, tapi antum jelaskan. Karena ini bahaya ini. Nanti kita akan masuk pada bahasan ya akidah di situ. Jadi judulnya aja kayak gitu. Hadisnya betul. Salah satu la yukallimullahu kama wa la yuzakihim wa la yanzurihim wa lahum azabun alim. Sebutin sama beliau. Betul hadisnya. Itu riwayat Imam Muslim. Dan syarah Imam Muslim itu saya punya 3 versi. Nah, saya tanya apa yang maksud itu? Nah sama Bu, Bapak sekalian, ketika kita mengatakan ini bahwa ini bagian-bagian suhra, nanti kita akan ditanya oleh Allah, apakah kita sudah bertanya kepada ibu-ibu yang berpakaian seperti ini? Sudah bertanya belum? Sudah Ustaz? Ya sudah, berarti kita nasihati. Tapi kalau kita belum, kita menghukumi sesuatu yang itu ada kaitannya kepada ancaman, yang itu ada kaitannya berupa dosa, berarti itu masalah akidah, berarti kita pada hari kiamat akan diminta hujah oleh Allah. Bisa. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada yang mengatakan Nur Ahmad itu khawarij. Ya silakan nanti ngomong, tapi nanti di hadapan Allah kita akan berdiri bersama. Ketika tuduhan itu nggak ada, akan kembali kepada antum yang nuduh saya. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi lihat Bapak Ibu, ini kita jangan sampai menghukumi ini mudah ya, tapi harus tanya dulu. Ya, kalaulah betul dia, ya saya memang sengaja bangga ya, semoga Allah mengampuni mereka. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah nanti saya kirim materi ini kepada takmir doa biar dibagikan kepada grup atau yang lainnya. Jika kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Ijma, sebagian ulama mengatakan dengan Al-Qiyas, Istihsan dan terusnya, maka belajarlah untuk tasamuh ya dalam mensikapi sesuatu. Ingat level kita itu adalah thalib, bukan mustahid. Kalau mustahid salah 1 pahala, benar 2 pahala. Kalau kita 30 juz ya, juz 30 saja, al-mutaffifin, al-insyiqaq, al-insyifar, an-nabitor mungkin masih kelewat. Ulal kafirun kadang wala antum dulu apa wala ana abdul yang terbalik-balik. Sudah makom kita masih seorang thalib, jangan mudah menyalahkan orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kamu. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.